kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hezbun Oref dari Forum News Network. Selasa lalu ya, artinya kalau sekarang ini sudah lebih dari sepekan ya, karena Selasa ke Selasa, sekarang Rabu itu berarti sudah sepekan ini kerusuhan di Perancis itu berlangsung dan situasinya mulai mereda ya. Tapi seperti apa situasi Perancis dan mengapa hal itu terjadi dan bagaimana warga Indonesia yang tinggal di sana di Paris ini merasakan itu dampak dari kerusuhan itu? Saya akan mengajak Anda untuk ngobrol salah satu warga Indonesia yang tinggal di sana, namanya Mbak Desi Hapsari. Mbak Paris lagi, Mbak Desi Hapsari. Ini kalau nggak salah dokter gigi nih ya, tadinya Mbak Desi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Hersu. Masih masih praktek Betul. dokter gigi di Oh, udah lama nggak praktek. Sudah berapa tahun ya Anda tinggal di Paris ini ya? Saya tinggal di Paris sejak tahun 2009. 2009. Jadi sekarang sudah 14 tahun ya. Kita berapa? Ya, sudah hampir 15 tahun ya. Hampir Betul. 15 tahun ya. Oke. Jadi udah boleh dibilang oh, ini Parisian ya, Parisian dia gitu ya. Orang Paris gitu ya. Kalau di Jogja yang namanya Paris itu lain, Oke, apa itu? Mas Kalau Hersu. gitu. Ke arah Apa kalau Jalan Parangtritis. Oh, Parangtritis. Kalau orang Paris apa nyebutnya? Kalau kalau orang Paris nyebutnya apa? Oui, Parisien. Parisian tadi ya. Oke. Mari. Nah, itu kemarin, Mbak, ketika terjadi kerusuhan itu ya, berapa jauh itu lokasinya dari tempat Anda tinggal nih? Eh, Lokasinya sebenarnya tidak terlalu jauh. Ya. Bisa dibilang saya itu ada di sebelah selatan barat, Mhm. kejadiannya itu ada di sebelah utara, utara Oke. Paris ya. Ya, ya, ya. Nah, tapi Anda ini kalau Anda kawasan regionnya region Paris ya, yang Anda tinggal ini ya. Betul, region Mhm. Parisien. Oui. Ya, dan waktu itu agak di luar Paris. Mungkin kalau Jakarta kita membayangkan Anda tinggal di Jakartanya, tapi kerusuhan itu sekitar di Bekasi atau Depoknya, kira-kira gitu ya, Mbak Desi ya. Mungkin bisa dikatakan seperti itu, betul. Ya, ya, oke. Oke, bagaimana situasinya ketika itu terjadi pada waktu itu? Ada delay ya. Jadi kan kejadian itu hari Selasa pagi. Ya. Itu kita baru baru diberitakan itu Selasa siang itu saya waktu antar anak-anak sekolah itu sudah ada di radio. Kerusuhan itu mulai terjadi hari Rabu. Kalau di sekitar saya itu hari Rabu dan itu puncaknya Rabu malam. Mhm. Kalau yang terjadi di sekitar rumah saya, yang di daerah-daerah lain tentu berbeda. Mhm. Berbeda timeline-nya tergantung bagaimana itu menyebarnya Mhm. di antara mereka. Ya, oke. Nah, itu artinya kemudian itu meskipun terjadinya di luar kota, tapi kemudian merambat ke kota Paris ya, termasuk ke daerah-daerah yang berdekatan dengan Mbak Desi, yang di mana konsentrasi para imigran banyak tinggal di situ ya. Jadi bukan menyebar hanya di Paris, tapi di Mhm. seluruh Prancis Oh, seluruh Prancis, yang sorry. Iya, iya. di seluruh Prancis betul, yang terutama di kota-kota besar Mhm. yang konsentrasi pendatangnya banyak. Mhm. Jadi mereka merasakan solidaritas terhadap Nael dan keluarganya. Jadi mereka juga merasakan kemarahan itu, akibatnya mulai 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 memuncak itu Rabu malam. Mhm. Nah, ketika waktu itu jadi gimana? Semua anak-anak itu jadi sekolah-sekolah terhenti dong, anak-anak tetap di rumah semua ya gitu ya? Hari hari Rabu, kemarin itu, anak-anak SMP dan SMA kan kebetulan juga, ujian EPTANAS Mhm. dan waktu hari Rabu itu mereka sudah selesai Oke, ya. dan anak-anak SMP dan SD hari Rabu itu pasti libur. Oh, Jadi oh. kebetulan tidak ada sekolah. Mhm. Jadi siang hari itu belum ada apa-apa, Mhm. kerusuhan itu terjadi mulai sore hari sampai malam. Mhm. Mhm. Jadi awalnya juga kita nggak terlalu merasakan, Mhm. baru malam itu terasa ada suara ribut yang nggak selesai-selesai, seperti suara kembang api, Mhm. malam meletus sampai saya pikir apa ini tanggal 14 Juli, Bastille Day kan di sini tanggal 14 Juli itu ada perayaan Bastille. Mhm. Nah, sewaktu penjara Bastille itu Mhm. diserbu. Serbu Nah, ya. itu tanggal 14 Juli saya pikir, apa kembang apinya lebih awal, kenapa kok sekarang? Jadi saya tuh nggak terlalu berpikir kalau itu ada kaitannya dengan
dengan kematian Nahel itu, dan itu berkepanjangan ya, dari tengah malam sampai jam 3 jam 4 pagi itu kita masih dengar suaranya. Nah, baru esoknya hari Kamis kita mulai beraktivitas, mulai bawa anak-anak ke sekolah, suami mulai berangkat kerja, baru kita sadar ternyata tadi malam itu bukan perayaan tertentu, tapi karena ada kerusuhan. Oke. Nah, ini kalau lihat namanya kan Nahel dan dia kemudian agamanya Islam dan dari Afrika Afrika Utara ini Mbak ya, dia asalnya ya, Betul. turunannya. Nah, kemarin itu kerusuhan itu tidak hanya melibatkan pendatang yang Muslim dari Afrika, tapi juga melibatkan non Muslim juga yang para pendatang gitu. Kalau saya lihat itu Nahel itu kan dia dari orang tuanya berasal dari Maroko, Maroko. dan Aljazair. Yes. Jadi sedangkan di sini pendatang pendatang yang datang ke Prancis itu kan kebanyakan dari negara-negara bekas koloninya Prancis, dan kebetulan koloni Prancis itu banyak berasal dari negara-negara Afrika, Tunisia, Maroko, Aljazair, Mali, Nigeria. Jadi, Nigeria itu jajahan Inggris, sorry. Mali, pokoknya banyak negara, kalau disebut imigran. Nah, kebetulan yang dari Afrika itu negara-negaranya kebanyakan Muslim ya. penduduk mayoritasnya Muslim. Jadi, eh, kalau Mas Hersu bilang ada yang lain yang non Muslim misalnya, ya mungkin ada juga karena mereka merasa kan negara pendatang itu biasanya tinggalnya di satu lokasi. Jadi mereka itu merasakan apa yang mereka rasakan itu bersama-sama, regardless apakah mereka Muslim atau non Muslim, memang jadi betul. Ya. Oke, kalau kayak Mbak ke Desi ini kan kebetulan Muslim, tapi kan Anda bukan dua-duanya Indonesia ya. Kalau suami Anda orang Prancis lah, boleh dibilang begitu ya, yang Ya. di sana. Tapi kemudian kebetulan Muslim gitu. Apakah kemudian ada berbeda itu antara Muslim yang dari Afrika dengan Muslim dari Asia gitu? Ada berbeda, betul. Jadi banyak yang kita juga baru merasakan di sini ya. Jadi mungkin yang pendatang Muslim yang berasal dari Afrika itu tidak banyak tahu tentang penduduk Muslim yang berasal dari Asia, misalnya mereka heran melihat wajah saya tapi memakai kerudung. Jadi mereka tuh banyak tidak terlalu yakin apa saya Muslim, apa kebetulan saya cuma pakai kerudung. Jadi memang antara yang Muslim dari Afrika dan Muslim dari Asia itu nggak banyak bersentuhan awal-awalnya. Kebetulan di Prancis juga warga negara Indonesia nggak banyak, karena mungkin ada beberapa beberapa pelajar, tapi juga mereka tidak banyak jumlahnya, mungkin karena kendala bahasa ya, mereka memilih pergi ke negara-negara yang memakai bahasa pengantar bahasa Inggris. Ya. Saya kemarin membaca ya Mbak, satu berita ini menarik juga di Indonesia, bahkan itu viral ya, nyebar di beberapa grup WhatsApp tentang ada pengumpulan dana ya, baik untuk Nahel yang jadi korban dan kemudian polisi yang juga melakukan penembakan itu. Kan itu dipicu oleh penembakan seorang polisi terhadap Nahel ya dari jarak dekat itu ya. Dan kemudian saya baca katanya angka pengumpulan donasi untuk polisi yang menembak itu bahkan lebih besar dibandingkan dengan dikumpulkan untuk keluarga Nahel yang menderita. Itu beritanya seperti apa sesungguhnya? Ini memang di sini pun hal itu jadi perdebatan antara politisi Prancis yang beraliran kanan dan beraliran kiri, karena mereka juga merasa ketegangan, karena mereka juga mungkin sebagai politisi merasakan hal ini nih udah merambat di luar jalur hukum, tapi udah merasakan ada tensi sosial. Jadi mungkin mereka nggak kepingin kalau itu tambah lagi. Nah, masalahnya yang mencari dana untuk polisi itu mereka pintar. Jadi mereka tidak membahasakan ini penggalangan dana untuk polisi yang menembak Nahel, tapi ini adalah dana untuk seorang polisi yang melakukan tugasnya dan justru disalahkan, dan dia mungkin akan menghadapi masalah hukum, dan dia akan meninggalkan keluarga dan anak-anaknya tanpa pendapatan. Jadi ini lebih ke bahasanya di penggalangan dana itu lebih kepada
penggalangan dana untuk anak-anak si polisi Polisi. ini yang akan Hmm. kehilangan ayahnya karena Hmm. ayahnya mungkin akan menerima konsekuensi Hmm. hukum misalnya kan. Sedangkan eh, yang dari pihak Nahel, ibunya Hmm. itu menggalang dana Hmm. untuk membantu melakukan proses hukum. Hmm. Hmm. Jadi Ya. makanya mungkin karena orang berpikir ini polisi yang melakukan tugas dan ini adalah untuk anak-anaknya dan anak-anak ini mungkin akan menerima membutuhkan bantuan itu ke dalam apa ke dalam berapa tahun yang akan berapa tahun mereka kehilangan ayah misalnya kan. Jadi ini pinternya si Oh, pinternya pintar-pintar pencari orang yang dana tuh. mencari dana. Ya, tapi bukan itu Walaupun mencerminkan yang bahwa memang terjadi pembelahan gitu antara mereka mereka yang kulit putih, terutama yang sayap kanan gitu. Ini kan di gerakan itu juga iya. menguat ya di Nah, Prancis ini dengan juga pendatang, yang ya. jadi yang jadi pintar-pintarnya mereka kan. Jadi Hmm. ini mereka yang menggalang dana itu betul. Dia dulu adalah eh, em, pembicara dari Eric Zemmour yang dulu kemarin waktu pemilihan presiden adalah wakil dari gerakan kanan. Nah, dia mungkin lebih lebih paham apa lebih lebih ter terbiasa dengan proses hukum. Jadi dia bisa mencari celah untuk menunjukkan dukungan, tapi tidak memecah hukum, tidak melanggar hukum maksud saya. Sedangkan di platform itu kan memang ada untuk platform-platform penggalangan dana di Prancis itu memang sebenarnya kita tidak boleh menggalang dana yang akan digunakan untuk eh, terkait dengan misalnya membayar pengacara untuk Oh, proses penuntutan ini. tidak Jadi dibolehkan itu ya. pinter-pinter. Hmm. Ya, jadi mereka lebih secara hukum mereka lebih lebih eh, lebih luas ya, Mas Oke. Hersu. Hmm. Hmm. Jadi karena Ya, kan ini kan sedangkan ibunya Nahel itu kan orang awam. ya, Jadi ya, mungkin ya. dia tidak mendapat bantuan untuk masalah hukum dan segala macam. Jadi dia kan nggak tahu. Jadi kita ibaratnya itu orang orang awam yang tolong bantu saya sama orang yang saya mau minta bantuan karena saya butuh begini 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 begini. Jadi lebih bedanya tuh di situ. Ya, oke. Nah, tapi pertanyaannya, memang apa ini persoalan integrasi ya antara pendatang Hmm. dengan orang asli Prancis gitu ya. Apa yang Anda amati dan tentu saja juga saya ingin tahu pengalaman Anda pribadi sendiri seperti apa gitu berintegrasi dengan masyarakat di Prancis ini. Eh, masyarakat di Prancis ini memang mereka lebih kalau dibandingkan dengan kultur dengan budaya Indonesia mereka lebih tertutup ya. Jadi butuh waktu bagi saya untuk bisa Hmm. eh, berinteraksi dekat dengan mereka, bisa dengan Hmm. nyaman Hmm. berbicara dengan mereka karena mereka memang tidak berbeda dengan orang Indonesia. Hmm. Dengan siapa saja kita yang belum kenal pun kita selamat pagi, selamat siang, tersenyum itu sudah mulai. Dan Apalagi sama mereka kalau bule gitu ya, sama bule hmm, asing. iya, Ya. kalau di Prancis, kalau dia tidak merasa dekat Hmm. dengan orang itu, dia tidak mau investasi investasi misalnya senyum apa Hmm. Hmm. karena dia pikir saya nggak kenal sama sama Hmm. dia, kenapa saya payah-payah Hmm. Hmm. berbaik-baik. Hmm. Jadi Hmm. nggak mudah untuk bisa berdekat dengan mereka. Tapi itu dikatakan seperti itu, tidak semuanya seperti itu. Hmm. Jadi saya punya teman-teman eh, yang Perancis, yang lokal ada, nggak Hmm. banyak, tapi memang saya punya lebih banyak teman-teman yang berasal dari sesama negara Islam ya, yang Hmm. dari Afrika, Hmm. dari Tunisia, Aljazair, Maroko. Saya lebih banyak, tapi mungkin itu juga karena eh, keterbatasan saya dengan berinteraksi maksudnya wadah tempat saya bertemu itu kan dengan mereka itu rata-rata cuma di sekolah waktu Hmm. antar jemput anak-anak. Hmm. Hmm. Saya juga di rumah jadi stay at home mom, jadi saya tidak bekerja, jadi Hmm. saya mungkin juga tidak berinteraksi dengan banyak orang orang lokal Hmm. kecuali ibu-ibu sesama pengantar anak-anak. Oh, oke, oke. Jadi memang dan itu jadi memang tidak mudah ya buat para pendatang itu, apalagi mungkin ada faktor juga pendidikan ya, Mbak, saya kira ya. Maksud Mas Hersu pendidikan?
Ya, dampaknya kan banyak para pendatang ini kan mungkin dari sisi pendidikannya tidak cukup tinggi gitu, dan sementara kalau tadi itu masuk gitu kan mungkin masuk ke yang blue collar gitu di perkantoran gitu. Mungkin mereka Mhm. ini lebih banyak di apanya yang di white collarnya maksud saya begitu. Mmm, memang, kebanyakan imigran, terutama yang datang dari baru generasi pertama, maksudnya orang tuanya masih betul-betul berasal dari Afrika. Terus, saya berbicara Afrika karena kebanyakan di sini imigrannya berasal dari Afrika. Afrika iya betul. Heeh, Hmm. eee, itu memang anak-anaknya mungkin di sekolah, mungkin mereka juga mengalami kesulitan. Karena apa? Seperti anak-anak saya juga, waktu di rumah mereka itu kan berbahasa 2. Mm-mm. Apa itu bahasa Jadi apa tuh? berbahasa Prancis dan mungkin mereka di sekolah berbahasa Prancis, tapi di rumah mungkin mereka berbahasa Arab dengan orang tuanya. Oh, Jadi oke, gitu. Ya. kalau kalau saya, anak saya berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, ada 3. Jadi Oh, malah oke. bingung. Ya. Akibatnya waktu di sekolah mereka itu ada jeda dengan teman-teman terutama yang Prancis asli, karena kan di sekolah itu bahasa pengantarnya bahasa Prancis. Nah, bukan berarti anak-anak imigran atau anak-anak pendatang ini kurang pintar, tapi mungkin mereka mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang diantarkan dalam bahasa Prancis. Nah, misalnya anak-anak saya juga baru mulai SMP, mereka mulai lancar berbahasa. Jadi mulai waktu SD itu mereka masih adaptasi dengan bahasa karena mereka harus berbahasa berkomunikasi yang berbeda antara di rumah dan di sekolah. Dan baru SMP mereka mulai lancar. Nah, kalau misalnya anak-anak ini tidak mendapat support di rumah karena mungkin orang tuanya sendiri bahasa Perancisnya tidak terlalu bagus, itu mungkin di SMP pun mereka akan Oh. mengalami kesulitan. Mhm. Sedangkan di Perancis itu sistemnya eh, kemana anak itu akan pergi itu diputuskan waktu SMP. Oh. Jadi jadi bukan waktu SMA. Waktu SMP itu sudah diputuskan. Apakah kamu akan pergi ke Lycée General? Lycée General itu SMA umum mungkin di Mhm. Indonesia, Mhm. SMA kejuruan atau SMA BAK. Nah, kalau mereka pergi ke SMA teknik, Lycée teknik, atau BAK, itu mereka akan sudah dijuruskan ke sekolah yang begitu kamu lulus SMA 18 tahun, 15 tahun, itu kamu sudah langsung bekerja. Dan Ya. itu pekerjaannya adalah pekerjaan-pekerjaan manual labor ya. Kejuruan lah ini ya, kalau di kita ya di Indonesia kejuruan, sekolah kejuruan ya. Betul. Tapi Ya, kalau di Indonesia anak kejuruan kan masih bisa kuliah ikut ya. Heeh, masih bisa. bisa pindah ke universitas untuk Hmm, hmm, mengambil pendidikan hmm, strata 1, strata 2. Kalau di sini sulit. hmm. Jadi Oke. mereka itu kesulitannya. Jadi mungkin mereka Sorry, belum saya lagi potong sedikit. Nah, ya. kebanyakan yang kemudian jadi labor itu apakah pendatang atau banyak juga anak Prancis yang masuk ke situ? Saya bisa bilang kebanyakan pendatang. Nah, dari situ sudah mulai jadi ini sekali ya, Ya, memang sudah. betul. Sudah ada resentment dari anak-anak. Saya lihat dari teman-teman anak saya, itu mereka sudah eh, merasa dikotakkan karena Hmm, mereka sudah dijuruskan dari SMP, sedangkan banyak anak SMP sendiri mungkin mereka masih belum punya ide betul ya, mau ya. mau mau jadi apa nanti Masih kalau banyak besar. Itu belum main-mainnya ada gitu ya. belum ada motivasinya. Ya, ya, Nah, ya. tapi mungkin juga karena mereka di rumah itu tidak dapat support dari Hmm. orang tuanya, mungkin karena ada masalah bahasa, kendala bahasa misalnya. Jadi mereka waktu belajar itu juga tidak tidak full, tidak Ya, tidak ya, ya. fokus. Memang memang ada perbedaan jenjang konsentrasi belajar ya. Ya, 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 ya. Oh, jadi banyak Mungkin soal ya, berarti soal integrasi ini tidak semata-mata persoalan kultur, persoalan budaya, tapi ada juga soal tadi itu ya, soal tapi ini budaya pendidikan juga ya, saya kira yang kalau anak Prancis sendiri rata-rata lebih siap ya menghadapi itu yang anak asli itu maksud saya. nah, itu jelas, Mas, karena kan misalnya seperti suami saya, Hmm, dia sekolahnya sudah di Prancis. Jadi dia hmm, sudah punya gambaran hmm, SMP seperti apa, SD seperti apa, SMA seperti apa. Jadi dia udah mempersiapkan anak-anak itu dari begini, dan dia udah lihat potensi anak-anak hmm, seperti apa, seperti apa. Jadi mereka dari awal sudah disiapkan. Nah, kalau hmm, misalnya seperti saya kan orang asing. hmm, Saya mungkin tidak terbiasa juga dengan, selain saya tidak terbiasa dengan sistem pendidikan di Prancis, saya juga mungkin bahasanya belum hmm, sebaik orang lokal. hmm, hmm. Jadi untuk memahami sebaiknya anak saya ini potensinya kemana, mulai dari kapan dipersiapkan, itu mungkin saya sendiri belum terlalu paham. Oh, Nah, oke.
Ya, ya. Belum lagi kalau saya lihat banyak pendatang, mereka kan datang ke sini melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil. Hmm, Jadi waktunya itu bukan dari jam 9 masuk, jam 5 keluar. hmm. Kadang-kadang mereka juga bekerja misalnya untuk memenuhi kebutuhan rumah, mereka harus bekerja 2 pekerjaan. Iya, iya, iya. Jadi kan sewaktu anak-anak itu di rumah, mungkin orang tuanya nggak ada di rumah. Iya, Karena iya. apa? Karena mereka bekerja. Oke. Akibatnya mereka juga orang tua untuk memperhatikan pekerjaan anak-anak itu mungkin sudah terlambat juga. Kecuali nanti kalau sekolah memberitahu, oh anak Anda sekian 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 ternyata nilai ujiannya tidak mencukupi, tapi kan itu sudah terlambat. Iya, iya, iya. Jadi complicated banget ya ini untuk para pendatang di sana itu ya. Saya pikir memang mungkin tidak semua seperti itu, Hmm. tapi kalau saya perhatikan dari saya banyak yang saya baca juga dari pengalaman teman-teman saya, sepertinya sepertinya itu termasuk kendalanya. Ya, ya, ya. Memang tidak mudah. Jadi dan dalam kasus ini Nahel itu dari kelompok-kelompok seperti ini tadi ya, karena saya baca kan dia orang tua tunggal gitu dan kemudian dia Betul, juga orang tua tunggal. pendidikannya juga nggak tinggi dan dia ini kan baru belajar kerja kalau nggak salah jadi driver itu gitu ya dia ya. Bukan, jadi dia itu kalau yang sempat saya baca memang dia itu sempat terlibat dengan maksudnya pergaulannya sempat mengganggu Hmm, pendidikan dia. Jadi dia oke. sempat putus Hmm, pendidikannya, hmm, akibatnya sekarang dia masuk ke lise teknik kalau nggak salah. Jadi hmm, memang tidak bisa masuk ke teknik lise lise general. Lise general ini biasanya anak-anak yang akan pergi ke universitas. Nah, hmm, kalau lise teknik itu biasanya mereka sampai umur 18 tahun mereka sudah punya kemampuan untuk bisa mencari pekerjaan. Nah, hmm, si Nahel ini kayak sepertinya dia terputus sekolahnya terus dia meneruskan lagi menjadi electrician. Nah, hmm, jadi dia di situ. hmm, Nah, itu waktu dia saya tidak tahu, saya belum pernah, saya belum membaca kenapa kok dia sempat berhenti sekolahnya, apa karena pergaulannya nggak benar, atau karena dia butuh uang untuk bisa menghidupi dirinya, karena kan ibunya kan hmm. tunggal, Tunggal dia ya. kan ibu tunggal, jadi makanya dia bekerja Hmm, jadi Uber driver untuk mengantarkan makanan. hmm. Saya tidak tahu juga alasannya kenapa, tapi dia memang eh, sekolah sebelum menyambung sekolahnya itu dia nyambi bekerja memang. Ya, Jadi ya, ya. jadi Oke. Nah, ini Anda kan hampir 15 tahun di sana ya. Dan ini saya kira ini pengalaman Anda ngalami kerusuhan bukan yang pertama ya, atau udah berapa kali selama tinggal di sana Anda ngalami kerusuhan ini? udah ada beberapa kali. Nah, bagaimana dibandingkan dengan kerusuhan-kerusuhan sebelumnya? Apakah ini yang termasuk yang terparah atau gimana? Yang ini saya pikir lebih parah yang Hmm, eh, hmm, saya 2009, jadi 2005 itu katanya kerusuhannya jauh lebih lama ya, hmm, sampai 2 minggu. hmm, Tapi kan saya belum pindah ke sini, jadi saya nggak bisa bandingkan hmm, dengan kalau misalnya dibandingkan yang kerusuhan yang ini memang ada beberapa kerusuhan sebelumnya, tapi itu biasanya skalanya lebih kecil. hmm, Nggak seperti ini, nggak sampai se saya pikir separah ini. Jadi seperti seperti apa ya? Seperti kalau soda yang di hmm. dalam botol tuh diguncangnya udah lama, jadi waktu pecah itu keluar kenceng banget. Oke. Tapi apakah Anda merasa waktu itu juga merasa takut, mencekam suasananya karena maksud saya begini, saya membaca ini, saya nggak kita hanya membaca dari media saja, misalnya sampai ada rumah wali kota gitu ya, di situ yang Iya. diserbu dan sebagainya dan sampai kemudian mobilnya dibakar. Ini kan bayangkan kalau kemudian ada seorang wali kota aja sampai ke tingkat keamanannya bisa ditembus seperti itu, apalagi orang-orang biasa seperti Anda gitu. Itu yang memang membedakan kerusuhan saat ini dengan Hmm. kerusuhan-kerusuhan sebelumnya, karena kebanyakan yang dituju itu fasilitas-fasilitas publik Oh, yang oke. Hmm. saya baca katanya karena itu memasang bendera bendera Prancis di depannya. Jadi seperti sekolah, Hmm. perpustakaan, itu kantor-kantor wali kota, itu kan kantor-kantor tempat publik melayani Hmm. kepentingan publik. Jadi mereka biasanya ada bendera Prancis di situ. Jadi apa ini amarahnya ditujukan kepada itu Hmm. atau ditujukan personally kepada si mayor yang rumahnya itu dibakar? Mayor Saya itu saya wali juga kota nggak ya tahu. maksudnya ya? Kenapa Pak? Kenapa Mas Hersu? Mayor itu maksudnya wali kota ya? Betul, mayor itu wali kota. Iya, nanti kalau di sini mayor tentara soalnya. Oh, Ya, ya.
Oke, tapi secara umum mereka tidak Mhm. menyasar ke tempat-tempat rumah pribadi warga biasa gitu tempatnya enggak seperti itu ya? Kalau yang saya lihat di sekitar tempat saya itu Hmm. enggak. Jadi memang, kantor polisi, Ya. sekolah, Mhm. terus toko-toko, Mhm. terus mobil-mobil yang diparkir bukan di tempat parkir, jadi di tempat umum. Mhm. Itu, tapi saya nggak lihat. Saya makanya juga terkejut ini waktu saya baca, oh kok ada rumah wali kota yang Mhm. dituju Mhm. dan yang dikejar itu apa karena ada Keluarganya? masalah pribadi Ya, dengan ya. mayornya, dengan wali kotanya, saya juga belum tahu ini. Ya, ya, ya. Oke, sejauh ini apa perkembangan yang dilakukan oleh pemerintah itu apa? Dan apa yang katakanlah janji langkah-langkah konkret yang dijanjikan oleh Macron sebagai presiden? Saya lihat kemarin itu dia langsung ya, langsung menyatakan bahwa perlakuan polisi ini terhadap Nahir, jadi dia memang membuat pernyataan bahwa apa yang dilakukan polisi ini kelihatannya salah. Mhm. Ini biasanya biasanya politisi ya, jadi Ya. menteri atau Heeh. atau perdana menteri biasanya mereka lebih reserve. Ya, ya, Mereka ya, ya. apalagi di Perancis ini polisi itu biasanya sangat-sangat diproteksi. Mhm. Nah, ini kok dia langsung membuat pernyataan polisinya itu salah dan walaupun hari pertama dia cepat juga termasuk hari ketiga apa ya dia sudah dinyatakan polisi itu dinyatakan sebagai ditahan. Mhm. Tadinya kan dia nggak ditahan, sekarang langsung ditahan. Biasanya Mhm. prosesnya lebih panjang. Mhm. Terus dia langsung deploy polisi Polisi. itu di tempat-tempat awalnya di Prancis, terus di Paris, terus dipindah ke Marseille karena terus kelihatannya kerusuhannya pindah ke Marseille. Terus dia juga di sekitar Île-de-France itu langsung diadakan curfew. Jadi mulai dari jam 9, tergantung di mana lokasi daerahnya, itu antara jam 9 sampai jam 6 pagi, itu anak-anak, karena dia lihat ya, yang membuat kerusuhan ini rata-rata muda-muda, di bawah 18 tahun ke bawah. Mhm. Jadi itu dibuat peraturan di antara jam 9 sampai jam 6 pagi, anak-anak muda itu nggak boleh keluar, kecuali kalau mereka ditemani dengan orang dewasa. Mhm. Dan juga public transport itu diputus dari jam 9 itu sudah terakhir, udah nggak Oh, jalan lagi. 9 Jadi malam ya? ya Oke. itu tapi Nah, cuma sampai kemarin dari hari Jumat sampai hari Senin ini sudah selesai. Oke. Mbak Desi, kan kalau buat orang Indonesia dan banyak orang dari luar negeri gitu membayangkan Paris itu sebagai kota yang romantis, kota apa gitu ya. Bayangannya begitu. Tapi kesan Anda sendiri bagaimana sih sebenarnya hidup di sana? Itu apakah seromantis dan atau seindah yang orang bayangkan di luar Paris gitu? Ini dari mata orang Indonesia atau Ya, dari ya, mata ya, Anda sebagai orang Indonesia yang tinggal di sana, sebenarnya kesan Anda itu seperti apa di sana? kalau Paris sendiri memang kotanya gedung-gedung kuno itu memang di Hmm. preserve ya. Jadi Ya. memang sampai sekarang itu yang namanya gedung-gedung bertingkat di Paris itu nggak banyak. Hmm. Bisa dihitung dengan jari. Jadi Ya. rata-rata memang ada batasan pembangunan itu bermaksimum Tingginya berapa ya segala macam berapa nggak boleh heeh, jadi masih banyak gedung-gedung kuno. Jadi kalau dibilang berbeda, mungkin kalau memang dibilang itu yang namanya romantis ini seperti itu karena gedung-gedungnya masih gedung-gedung kuno mungkin ya. Hmm. Hmm. Tapi kalau misalnya yang di apa namanya daerah Prancis itu di Paris itu ada daerah-daerah yang memang ditujukan untuk turis, memang kelihatan bagus. Ada Hmm. yang ada yang daerah-daerah seperti tempat orang tinggal, seperti di Jakarta juga Hmm. ada yang Slum namanya area gitu daerah ya. yang Ya. daerah di kota lama kan Hmm. memang bagus-bagus. Tapi Hmm. kalau misalnya kita melusuk-melusuk masuk-masuk sedikit itu daerahnya udah beda lagi karena itu memang Hmm. daerah-daerah yang didiami orang biasa Hmm. misalnya. Hmm. Nggak, tapi warganya, saya pernah membaca ya, Betul. kedutaan besar Jepang terutama ya, itu katanya menyediakan psikolog khusus untuk para turis Jepang karena katanya banyak sekali turis Jepang itu kalau ketika tiba di sana mengalami cultural shock dan dia stres karena dia Iya membayangkan betul. bahwa bahwa kalau dia akan disambut suasana romantis, orangnya ramah-ramah, ternyata orang Perancis itu kan orangnya nggak pedulian kan sebenarnya, apalagi kalau kita nggak bisa bahasa Perancis kan gitu ya. Orang Prancis itu sangat bangga terhadap bahasanya. Jadi Ya. kalau misalnya
kita membuat effort ya, kita Hmm. membuat usaha. Misalnya sebelum kita menanyakan sesuatu, kita mencoba berbahasa Prancis dulu, Hmm. bonjour atau Hmm. apa. Itu biasanya mereka lebih 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 siap membantu. Tapi Ya. kalau misalnya kita langsung datang dengan bahasa Inggris dan bilang, do you know, can you help me going there? Itu Hmm. tergantung moodnya mereka. Kalau misalnya kalau Ya, misalnya mereka lagi sibuk, mereka nggak akan nggak peduli. uh, mereka akan sorry, I can help you, and then they go, dan then mereka pergi. Terus juga kalau misalnya yang ditanya itu orang-orang yang lebih berusia, mungkin 50, 60, 40 ke atas, mungkin mereka sendiri bahasa Inggrisnya belum begitu bagus, jadi mereka Hmm. nggak akan membantu. Tapi kalau Hmm. misalnya kita mencoba bertanya ke anak-anak yang atau orang-orang yang lebih muda, mungkin mereka lebih terbiasa dengan Hmm. bahasa Inggris, mereka akan bisa membantu. Nah, Hmm. ini memang kasus yang turis-turis Jepang itu saya baca juga, saking terkejutnya mereka Ya, betul. karena antara ekspektasi yang mereka harapkan dengan Betul. kenyataan Hmm. di on the ground itu Ya. berbeda. Ya. Itu bisa hotelnya itu bisa babak belur, dihancurkan di kamar itu bisa dihancurkan karena mereka nggak, saking shocknya. Shocknya. Ya. Hmm. Ya. Ya. Tapi kalau kasus Indonesia, Anda nggak pernah yang ngalamin itu ya? Saya lihat hampir semua orang happy-happy aja kalau orang Indonesia. Orang Indonesia, saya belum pernah dengar kabar itu. Malah biasanya orang Indonesia itu jadi sasaran empuk itu kalau di Prancis, karena mungkin karena juga mereka sudah ada di kepalanya itu Prancis itu negara yang romantis, yang ini. Jadi waktu mereka jalan itu kurang kurang hati-hati. Hmm. Hmm. Nah, itu biasanya kedutaan Indonesia yang di Paris itu kalau musim panas seperti ini itu banyak kasus-kasus, banyak banget menerima kasus kecopetan paspor. Kecopetan ya, betul Ya, ya. karena mungkin kita merasa negara Prancis ini negara yang aman, yang Hmm. romantis, nggak. Jadi sewaktu jalan-jalan kita agak ceroboh dengan barang-barang yang kita miliki, Hmm. dompet atau Hmm. apa. Karena Hmm. mungkin orang Asia juga biasanya itu dianggap target yang gampang karena kita Hmm. very trusting. Ya, Katanya. ya, 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 ya. Hmm. Jadi dengan barang-barang itu nggak terlalu memperhatikan atau Dan karena kita gampang juga merasa diajak aman. komunikasinya gitu ya, ya, ya. Jadi akibatnya banyak yang kecopetan. Ya, ya, itu problem. Saya kira di kawasan Eiffel itu salah satu problem utamanya copet ya. Nah, terus kalau naik metro, kalau Hmm. naik kereta, itu kereta underground itu kan biasanya sesel-seselan. Nah, itu Hmm. biasanya tuh di Hmm. situ tuh banyak betul yang namanya copet. Dan mereka kalau copet beroperasi bukan cuma sendiri. Ya. Hmm. Jadi kita harus waspada. Anggap aja kalau naik metro di Paris itu seperti kalau naik KRL di Jakarta. Kita kan Aha. Ya, nggak ya, lengah ya, kalau ya. di kereta. Jadi jangan lengah, walaupun ini posisinya Paris. Ya, ya. Betul, betul. Ekspektasinya itu berbeda. Kadang-kadang orang merasa tadi itu merasa nyaman dan sebagainya. Tapi dengan situasi semacam itu, apakah Paris, Prancis khususnya itu masih jadi tetap menarik gitu bagi para pendatang gitu yang ingin tinggal di sana, atau sekarang ini justru orang melihat kenapa kan ini sering banget itu ya, meskipun tidak selalu kerusuhan rasial seperti sekarang yang terjadi. Kan sebelumnya soal berapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu itu kan soal pekerja, demo pekerja yang Betul. mogok itu. Dan ini memang, dan pengalaman beberapa teman termasuk anak saya sendiri cerita dia pernah jengkel banget di Paris karena terpaksa dia udah beli tiket dan sebagainya, tiba-tiba kondekturnya bilang ya saya mau berhenti di stasiun ini karena mau unjuk rasa, dan kemudian padahal dia bayar udah jauh gitu dan dia harus turun di stasiun itu gitu. Ya. Di Prancis ini memang ada bedanya, misalnya Hmm. dengan Inggris ya. Hmm. Prancis itu dia lebih nuansanya lebih ke sosialismenya lebih kuat daripada di Sosialisme Inggris. ya. Jadi kalau misalnya di Inggris itu kapitalismenya lebih kuat, Hmm. kalau di Prancis itu sosialismenya lebih kuat. Jadi yang namanya union, Labor ya, labor serikat union, pekerja. serikat pekerja ya. Hmm. Nah, itu di Prancis itu sangat kuat. Jadi Ya. mereka punya posisi tawar yang tinggi. Hmm. Jadi kalau mereka misalnya merasa ini sudah waktunya ada kenaikan gaji, ada Hmm. misalnya ada waktunya kita sudah Hmm. menerima perbaikan, misalnya perbaikan fasilitas, itu gampang sekali untuk mereka menggalang mogok massal. Ya, 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 ya. Nah, jadi jadi itu tuh yang sering biasanya memang musim-musim panas terutama itu banyak sekali mogok kereta. Jadi pekerja-pekerja kereta itu mogok. Itu Ya, sudah udah bagian biasa, dan hidup kalau dia mau berhenti stasiun tertentu dia berhenti aja gitu ya. itu bagian hidup dari warga Parisian ya. Di Prancis secara umum dan di Paris ininya
memang itu sudah bagian dari hidup karena memang itu yang banyak dikerjakan Union. Jadi itu juga warga-warganya Perancisnya walaupun kadang-kadang kesel-kesel gimana, tapi mereka juga nggak marah. Oh, itu udah jadi anunya mereka ya, semacam culture-nya mereka seperti itu ya, gitu ya. Ya betul. Ya, Makanya oke. mungkin itu jadi penarik banyak pendatang yang datang ke Prancis. Itu Hmm. karena apa? Karena banyak mereka merasa mereka lebih disupport. Jadi ada bantuan dari Oh, pemerintah lebih ya, ya. banyak. Jadi untuk sekolah, untuk ibu single, ibu untuk orang tua yang tidak bisa bekerja. Jadi mereka bantuan perumahan, bantuan Hmm. keringanan itu lebih banyak. Oke, Karena oke. memang Itu makanya Prancis buat ini menarik ya Perancis jadinya ya buat pendatang ya. walaupun sepertinya banyak orang lebih tertarik datang ke Inggris karena mungkin di Inggris bahasanya mereka lebih lebih terbiasa. Kalau Yes. Prancis kan Ya, eh, yang orang yang berbicara bahasa Prancis itu lebih sedikit daripada yang ya. bisa berbicara Inggris. Dan khusus untuk soal agama, Muslim itu kelihatannya udah jadi salah satu salah satu agama kedua terbesar saya kira di Inggris gitu ya. Jadi relatif dibandingkan dengan negara Eropa lainnya lebih welcome gitu ya kelihatannya Mbak Desi ya. Hmm, kalau welcome saya Nggak bisa bisa sebut welcome ya. ini. Jadi karena memang kebanyakan pendatang yang datang dari Prancis itu dari negara-negara bekas koloninya dan Hmm. negara-negara bekas koloni Prancis itu kebanyakan Muslim, Hmm. maka kebanyakan orang minoritas mayoritas dari Minoritas yang minoritas di mayoritas. Prancis itu Ya. kebanyakan Muslim. Oh, ya, ya, ya. Oke. Oke, baik Mbak Desi, ini menarik ya cerita-cerita tentang Perancis ini, dan saya kira mungkin ini sedikit membantu satu memberikan gambaran tentang apa situasi yang terjadi di sana dan bagaimana siapa tahu ada yang tiba-tiba berpikir ingin juga tinggal di Perancis atau pindah ke Perancis. Jadi Oh, siap-siap siapa untuk tahu. hadapi itu semua ya. Oke, ya, terima kasih Mbak Desi kesempatan ngobrol. Kapan-kapan kita mesti ngobrol lagi ya kalau ada perkembangan terbaru. Bukan saya berharap terjadi riot lagi. Kita bisa cerita yang lain ya Mbak Desi ya. Oke, Mbak Desi, salam hormat untuk keluarganya ya. Assalamualaikum Oke, Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.